calon presiden yang didukung oleh PKB sekarang ini siapa? Muhammad Iskandar. Muhammad Iskandar ya. Ya. Tugas DPR itu kan cuma 3, budgeting, Budgeting, legislasi, legislatif. pengawasan. Ketika ketiga ini diimplementasikan ke masyarakat, masyarakat terfasilitasi. Di televisi Kepala Catatan Sipil Makassar semua bisa secara online, kecuali KTP. Ya. Tapi di lapangan belum ditemukan sampai hari ini. Yang paling utama yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah peran kelompok anak muda. Dari tahun 80 sekian sampai hari ini belum bisa selesai. Pernah turun Pak Jenderal di situ, wilayah situ. Kalau jenderalnya ada, selesai perang, pulang lagi, perang lagi. Ada memang yang menghendaki ribut. Ya. Tapi ini saya tidak bertanggung jawab. Iya. Bahwa kalau perang seperti itu, mereka baku lempar, mereka baku busur, ada barang yang mau masuk. Halo sahabat Tuki, jumpa lagi dengan saya Supatana, host catatan jurnalis Sukriansa. Sebagaimana episode-episode yang lalu, catatan jurnalis Sukriansa selalu menghadirkan tokoh-tokoh politik baik nasional maupun lokal di Kota Makassar. Dan kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang kandidat legislatif Makassar, wilayah Makassar, dan beliau juga ketua DPAC PKB Kecamatan Bontoala Makassar. Beliau adalah Abdul Latif Hasan. Selamat sore Pak. Sore. Ini saya panggil Pak Hasan ya atau Pak Latif? Latif. Pak Latif. Ya. Oke. Terima kasih Pak atas kedatangannya di studio catatan jurnalis Sukriansa. Pak Latif, ini pertama kali atau berapa kali sudah mau mencalonkan diri sebagai legislatif? 2 kali. Sudah 2 kali. 2 kali. Selalu tingkat Makassar atau Sulawesi Selatan? Makassar. Makassar ya. Daerah pemilihannya sekarang di mana Pak? Dapil 2. Dapil 2. Yang meliputi Bontoala, Bontoala, Talo, Ujung Tanah, Wajo, dan Sangkaran. Sangkaran ya. Ya. Bapak ketua PKB Bontoala ya. Bontoala. Dan keyakinan masyarakat selama ini kalau ketua PKB itu pasti latar belakang organisasinya adalah NU, betul? Betul. Sudah berapa lama berkecimpung di NU Pak? Saya masuk di struktur NU 2005. 2005. Oke. Terus kenapa apa pertimbangan Bapak kemudian berkecimpung di PKB? Apakah di NU ada sesuatu yang tidak terpenuhi untuk dijalankan atau diimplementasikan ketika tidak berpolitik? Bagaimana pendapat? Saya di PKB sejak tahun 99. Iya. Iya. Waktu itu Pak Pon Ramba Rahilnya Segap sebagai ketua Kota Makassar. Iya. Saya masuk di PKB tahun itu. Oh, jadi Pak Latif ini adalah murid langsung dari Puang Rama? Muridnya Muridnya ya? Muridnya lah. Apa yang karismatik dari Puan Rama ini? Dia tokoh Ya? tokoh agama, tokoh NU. Ya. Dari orang tuanya memang tokoh sehingga turun ke anaknya. Ya. Bapak tahu silsilah dari Puan Rama ini dari kakek-kakeknya? Tidak terlalu tahu. Tidak terlalu tahu ya. Kemudian Pak Latif mau terjun di politik ini, apa yang akan diperjuangkan nantinya? Saya pekerja sosial di masyarakat. Iya. Masih Orde Baru saya sekretaris LPM di LKMD di Kelurahan. Ya. Dari LKMD menjadi LPM, saya ketua LPM pertama di Kelurahan Raya Kecamatan Bontoala. 2002-2007. Iya. Sehingga pada saat itu saya merasakan sekali pelayanan di masyarakat. Kemudian
2014 saya maju menjadi calon anggota legislatif lewat PKB, tidak terpilih. Tidak terpilih. Jeda di 2019. Ya. 2024 ini teman-teman sepakat lagi sehingga saya dengan dukungan doa dengan teman-teman keluarga saya mengajukan diri lagi, mengambil kesempatan untuk maju di 2024. Basis masa Bapak itu yang mendukung itu boleh disampaikan secara real siapa-siapa mereka? Jadi saya waktu fit and proper test di DPC, salah satu pertanyaannya dari tim bahwa apakah Bapak ini sudah punya tim pemenangan maksudnya. Tapi saya katakan saya tidak pakai tim itu karena saya ketua DPAC. Saya gunakan struktur partai di Kecamatan Bontoala, Taluk, Juntana, dan Wajo. Ya, dan sampai hari ini sepakat mereka untuk kerja-kerja bagaimana memenangkan PKB di 2024. Oh, jadi tim sukses Bapak itu adalah termasuk anggota dari partai politik PKB cabang Bontoala. Iya, Bontoala, Taluk, Juntana, Wajo. Semuanya solid mendukung. Untuk ketua kecamatannya solid. Secara keseluruhan DPRT-nya, tingkat kelurahannya belum bisa terukur secara keseluruhan solid, tapi kalau Bontoala ya insya Allah solid. Solid ya? Solid. Nah, kira-kira berapa jumlah suara yang dalam hitungan Pak Latif ini yang sudah ada di genggaman Pak Latif untuk memenuhi masuk di legislatif Kota Makassar? Tahun 2014 pemilih saya 1.500. 1.500 ya. 1.500. Nah, jadi kurang berapa ini Pak? Kalau kurang-kurang PKB di kecamatan di Dapil 2 ini paling sedikit targetnya 10.000 total ya. 10.000 total. Ya? Paling sedikit 10.000. Ya. Dari total perolehan caleg dari 10 caleg ini. Iya. Karena 2019 kursi terakhir 7.500 Ya. Hanura. Sehingga kalau naik ini paling sedikit 10.000. Target itu dulu PKB. Ya. Oke. Setelah itu ya baru kita menurut aturan bahwa karena terbuka yang terbanyak di antara 10 ini. Jadi faktor kekuatan Pak Latif ini pada grassroots ya, akar rumput PKB. Iya. Terus kalau kita bicara tentang figur politik, PKB sekarang mencalonkan presiden siapa? Calon presiden yang didukung oleh PKB sekarang ini siapa? Muhammad Iskandar. Muhammad Iskandar ya. Ya. Nah, kira-kira Muhammad Iskandar ini apakah punya atau pengaruh politik yang signifikan untuk meraih dukungan dari masyarakat di wilayah yang menjadi pemilihan Pak Latif? Cak Imin itu santri. Sementara di Dapil 2 daerah santri. Ada pesantren yang ada MD Bontoala, ada Asadia, ada Dede Igaleso, Fakultas Ilmi. Semuanya itu tersambung dengan PKB melalui Ketua PKB Kota Makassar. Sehingga menurut survei bahwa PKB untuk hari ini urutan kedua. Urutan kedua. Survei untuk hari ini. Ya, di Kecamatan Bontoala. Di Dapil 2. Di Dapil 2. Dapil 2. Jadi figur seorang Muhaimin sebagai santri itu punya korelasi positif dengan wilayah pemilihan Pak Latif yang berada di Bontoala atau wilayah 2, pemilihan wilayah 2 yang di situ ada banyak basis pesantren. Iya. Tadi pesantren apa aja? Pesantren Nahda, Asadia, MD Bontoala, MD Takwa, Dede Igaleso, ada fakultasnya di Gusung. Ya, semua itu sudah disasar oleh Ketua PKB, terjalin bagus. Ya.
apapun kegiatannya PKB, pelibatan ini, termasuk kegiatan pada hari santri yang lalu. Iya. Ya. Oh, hari santri yang lalu ini sudah Iya. ada semacam keinginan bersama dari masyarakat santri ini untuk mendukung salah satu tokoh dari PKB ya. Iya. Jadi real basis massa Pak Latif ini berbasis santri ya. Berbasis santri. Oke. Apakah kemudian pihak-pihak tertentu atau katakanlah di luar dari komunitas santri ini itu kemudian merasa nyaman ataukah dia merasa bisa ikut berempati melihat bahwa ternyata real basis masanya Pak Latif adalah santri? Apakah mereka tidak terganggu atau mereka semakin ingin bersimpati dengan basis massa Pak Latif itu? Jadi PKB itu basisnya memang basis santri. Santri ya. Jadi bagaimanapun ukuran utamanya harus basisnya santri. Ya. Kemudian saya ini kepala sekolah SMA swasta. Kepala sekolah SMA swasta. SMA apa itu Pak? SMA Ki Hajar Dewantara Makassar. Oh, Ki Hajar Dewantara Makassar. Itu SMA ya? SMA. Oke. Iya. Sehingga orang tua siswa alumni dari sekolah ini juga ikut memperjuangkan bagaimana PKB bisa mendapatkan satu kursi di Dapil 2. Ya. Begitu juga di teman-teman lama di pekerja sosial. Ada kelompok-kelompok kecil di lokal, Rembo misalnya di Bontoala itu. Rembo itu relawan independen Bontoala. Ya, itu juga concern untuk bagaimana bergerak memenangkan PKB di Dapil 2. Sehingga untuk hari ini tetap kita optimis bahwa target satu kursi di Dapil 2 ini insya Allah akan tercapai. Insya Allah akan dicapai. Ya. Jadi ada komitmen yang kuat dari santri di Dapil 2 itu untuk memenangkan satu wakilnya dari PKB ya. Iya. Oke. Terus apakah ada kelompok lain di sana? Misalnya kita sebut ada katakanlah dari kalau agama kita sebut misalnya Kristen, Hindu, Buddha. Yeah. Terus kalau suku-suku lain juga misalnya apakah ada Toraja, Jawa dan sebagainya, itu bagaimana di sana? PKB kan terbuka. Terbuka ya? Terbuka. Ada pengurus PKB Toraja. Ada pengurus PKB di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala itu dari CNS. Ada ya? Ada. Sehingga untuk masuk di wilayah seperti itu tidak susah bagi PKB. Tidak susah bagi PKB. Oh, jadi Pak Latif juga ini bisa didukung oleh kelompok agama lain dan juga suku yang lain ya? Iya. Oke, karena melihat misalnya platform politik dari PKB adalah multikultural dan multi etnik, multi agama ya. Apa yang menjadi tagline atau menjadi slogan dari seorang Pak Latif ini untuk mendapat simpati yang banyak dan kuat dari masyarakat di Dapil 2 itu? Kalau concern saya di masyarakat dari awal sejak saya terjun kegiatan sosial di masyarakat itu memang pelayanan. Ya. Pelayanan. Tugas DPR itu kan cuma 3. Ya. Budgeting, legislasi, pengawasan. Ya. Ketika ketiga ini diimplementasikan ke masyarakat terfasilitasi. Misalnya dari sisi pelayanan. Ada kan masyarakat kasihan ini sudah 3 kali 4 kali ke kantor-kantor belum selesai urusannya. Ya. Tapi ketika masyarakat itu mengatakan bahwa saya anggotanya ini itu mungkin cepat. Karena anggotanya si A, anggotanya si B, anggotanya si C. Ya. Makanya saya punya cita-cita bahwa ketika amanah itu ada pada saya mau sampaikan ke Ketua PKB Makassar bahwa saya mau buat layanan masyarakat Makassar, cap kelurahan.
Ya. Pusat layanan PKB Kota Makassar. Ya. Pelayanan apa itu Pak? Misalnya di Yang kecil-kecil sebenarnya pelayanan yang diharapkan masyarakat coba. kecil sekali Tunjukkan seperti satu KTP contoh. misalnya. KTP misalnya kan ya. ada masyarakat yang sangat susah untuk kalau pejabatnya cerita di televisi kan gampang sekali. Ya. Kemudian bahkan ada pelayanan bisa online. Tapi di lapangan kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Saya bayangkan kalau misalnya akte kelahiran yang ada di kepala saya, bisakah itu belum keluar anaknya dari rumah sakit sudah ada akte kelahirannya? Iya. Dan itu mungkin bisa. Iya. Kalau didampingi, karena PKB itu kan ada namanya kakak binaan. Kader binaan. Kakak binaan. Oh, kakak binaan. Warga binaan. Warga binaan. Ya. Warga binaan ini setiap saat tersentuh dengan pengurus. Mereka melahirkan, pengurus tahu. Ya. Kalau komunikasinya bagus, bisa disampaikan bahwa sebelum lahir ini anak, kasih memang nama. Kalau laki-laki namanya siapa, perempuan namanya siapa, sehingga pada saat dibesuk nanti berkasnya sudah bisa diambil. Kemudian kalau berkas sudah diambil ya bisa 1 hari itu, ataukah saya pernah urus akte kelahiran tidak sampai 20 menit selesai. Pada saya kerja sosial waktu itu. Pak Andi Iqbal namanya yang wakil kepala dinas di catatan sipil, saya masuk. Beliau panggil, kalau urus bukan di situ, di sini. Ya, panggil anggotanya, buatkan sesi urusannya. Tidak sampai 20 menit selesai. Tapi ada juga yang berhari-hari antri, tidak selesai-selesai. Itu kan, saya juga tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya. Pernah saya ikuti di televisi kepala catatan sipil Makassar, semua bisa secara online, kecuali KTP. Tapi di lapangan belum ditemukan sampai hari ini, belum. Ya. KTP masih sulit ya? Sulit. Kakak, bahkan sekarang kakak kan banyak masalahnya dengan pendaftaran siswa baru. Ada yang tidak connect, nicknya tadi. Ada datang di sekolah, kenapa ini kalau di ketik namanya si anakku ini yang perempuan, yang laki-laki muncul namanya. Sementara dikoordinasikan di catatan sipil, menurut jawabannya tidak ada yang bisa dirubah, sudah cocok ini, tapi tidak bisa connect di sekolah. Tidak mungkin juga sekolah yang salah dalam hal ini, tidak mungkin, karena pekerjaannya itu catatan sipil. Iya. Itu semua yang perlu dikoreksi melalui tugas pengawasan anggota DPR. Ya. Sekarang itu ke depan, insya Allah PKB akan lakukan itu, karena memang sesuai dengan arahannya Ketua PKB bahwa yang terpilih dapilnya wajib urusi warga binaan PKB. Kalau tidak, sanksinya PAB. Oh, ada warga binaan PKB ya. Jadi kira-kira problem mendasar yang dialami oleh masyarakat yang ada di Dapil 2 Makassar ini kira-kira apa Pak? Apa yang menjadi keluhan mendasar masyarakat menurut pengamatan Pak Latif? Di wilayah utara itu wilayah kumuh. Iya, wilayah kumuh. Wilayah kumuh. Yang paling utama yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah perang kelompok anak muda. Oh, perang kelompok ya? Perang kelompok, Zurbuso. Iya. Ya. Dari tahun 80 sekian sampai hari ini belum bisa selesai. Apa namanya daerah itu, desa itu, perang kelompok itu? Baraya. Oh, di Baraya ya? Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala. Kelurahan Bunga Jaya Biru, Kecamatan Tallo. Di situ ya perang. Iya. Perang anak muda ya? Perang anak muda. Dari sejak tahun 89 sampai hari ini masih terjadi seperti itu. Itu ya yang pernah turun Pak Jenderal di situ, wilayah situ. Kalau jenderalnya ada, selesai perang, pulang lagi, perang lagi. Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor mendasar terjadinya perang antara anak muda ini di Baraya ini yang sampai sekarang tidak bisa berhenti? Kalau kajian sosiologisnya ini perang kelompok, mereka stres ya? Stres karena mereka ada di lorong gelap, becek, sempit,
Ya. Kemudian tiba-tiba keluar melihat perkembangan yang begitu besar, nggak bisa diakses, mereka stres. Ya. Itu kajian sosiologisnya. Ya. Yang kedua, memang ada pemicunya. Ya. Mereka minum obat, minum apa dan seterusnya. Ketika selesai isap leng, minum obat, sadar ke setengah sadar, ya mereka lempar lagi, perang lagi. Orang tua RT RW tidak lagi bisa didengar seperti dulu-dulu. Tidak ada lagi kata ada toko di situ yang bisa didengar, tidak lagi. Ya. Perang orang tua juga diabaikan oleh anak-anaknya karena pengaruh tadi ini. Yang persoalan pemicu-pemicu ini yang susah dihilangkan, susah dikurangi. Di Bontoala itu ada tempat terbangun dari kontainer itu di Kelurahan Baraya, Jalan Kandiak 3, ada di situ pusat layanan tiga instansi, polisi, tentara, pemerintah daerah. Ya. Tapi itu pun ada tempat itu tetap perang di sebelahnya. Tetap perang di sebelahnya. Sehingga orang pemerintah juga pusing, polisi pusing, tentara juga pusing. Gimana caranya selesainya? Nah, kalau saya ya pemicunya memang karena mereka ini boleh dikata mungkin tidak sadar. Karena kalau antara 5 meter mereka baku busur, mereka baku lempar kan. Mungkin tidak sadar mereka ini. Hanya pakai triples saja penghalangnya ini. Pakai triples. Itu yang paling utama di daerah utara itu. Daerah utara. Betul. Ya, itu yang paling utama. Itu yang paling Bahkan utama. Beberapa bulan yang lalu itu menjadi perbincangan masyarakat umum, menjadi trending topik lah, istilahnya di masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan beberapa kemudian menyoroti kepemimpinan daerah dan juga provinsi karena akibat tawuran perang antar anak muda ini. Nah, dan menurut saya itu memang penting sekali Pak Latif perhatikan masalah itu. Nah, tadi disebutkan ada 3 ya, stres, kemudian ada pemicu, kemudian tidak ada lagi tokoh. Boleh saya tambahkan Pak, mungkin ada yang menginginkan artinya perang itu memang dipelihara atau karena dalam teori sosiologi juga itu perang juga ternyata bisa memberikan keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kira-kira benar nggak asumsi saya bahwa itu sengaja dipelihara karena dari tahun 80-an sampai hari ini itu terus terjadi dan masyarakat terus hidup. Artinya juga masyarakat boleh dikata tanda kutip tidak terlalu pusing dengan kondisi tersebut. Akhirnya bisa dikatakan bahwa ini ada sesuatu yang boleh dikata mendesain karena terus bertahan. Tadi Bapak menyebut ada bahkan 3 layanan di situ, 3 institusi, polisi, terus pemerintah setempat dan apa lagi satu Pak? 3 layanan tentara atau polisi dan ini, tapi itu juga tidak bisa menyelesaikan persoalan. Nah, bagaimana kalau ada asumsi untuk membaca itu bahwa ternyata ini dipelihara juga, bagaimana? Iya, kajian di MUI, saya pengurus ikut MUI Kota Makassar, bahwa ada memang yang menghendaki ribut. Tapi ini saya tidak bertanggung jawab. Ada analisis ya. Pernah saya ikuti salah satu resesnya anggota DPR Kota Makassar, kemudian ada polisi narasumber, termasuk juga itu disebut bahwa kalau peran seperti itu mereka baku lempar, mereka baku busur, ada barang yang mau masuk. Tapi ini sekali lagi
ini mungkin bahasa yang tidak bertanggung jawab karena susah dibuktikan. Ya, susah dibuktikan, tapi Susah secara dibuktikan. logik Ya. bisa dipahami karena juga teori perang internasional juga begitu, Pak. Ya. Misalnya perang antara Rusia dengan Uni Soviet, orang bilang bahwa itu pengalihan isu dari kemerosotan ekonomi yang ada di Amerika. Nah, Amerika mengalihkan isu supaya mata internasional tidak menyorot kebobrokan dan kelemahan Amerika sekarang ini. Jadi ada sesuatu. Nah, sehingga perang diciptakan supaya isu orang bergeser dan melihat orang lebih fokus kepada Rusia dan Ukraina. Nah, dan pada saat yang sama Amerika juga mencoba menarik keuntungan dari perang itu untuk menyelesaikan masalah dalam negerinya. Nah, oleh karena itu menurut saya juga kalau kita lihat dalam skop kecil ini, itu bisa juga dibaca seperti itu, bahwa ternyata ada orang mendapat keuntungan dan juga itu disengaja, perang itu disengaja. Nah, silakan Pak. Sebenarnya tahun 2013 saya ada kelompok-kelompok kecil pekerja sosial di wilayah situ, di Baraya Lorong 4. Kemudian perang anak muda. Saya dipanggil Kapolda selaku mewakili, masih muda waktu itu. Iya. Sehingga saya mewakili tokoh pemuda Bontoala untuk memberikan komentar di Polda. Pertemuannya acara Polda waktu itu. Iya. Saya sampaikan seperti itu, bahwa keluhan yang paling mendasar, paling utama di masyarakat itu adalah tidak amannya wilayah. Betul. Tidak amannya wilayah. Sementara di sana ada polisi, ada tentara yang ditugaskan. Iya, betul. Gimana itu Pak Kapolda? Bagaimana, betul. Tapi alasannya petugas Bimas Babinsa di wilayah situ, kita ini mau apa? Biar bambu runcing kita tidak pakai, apalagi yang namanya senjata. Anak-anak pakai busur dalam rangka tidak sadar pakai busur. Siapa mau mati? Itu saja alasannya mereka. Sehingga pada saat itu turunlah 4 jenderal. Masih ada Sarul Mama yang di wilayah situ, di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala. Untuk bagaimana mendamaikan, apakah di lapangan, masjid, itu. Tidak sampai 1 bulan perang lagi. Perang lagi. Sehingga bangunan-bangunan yang tadi sudah dibangun untuk polisi ini hilang semua. Muncul lagi sekarang ini karena ada usulan. Mungkin bisa kalau di logo itu, di bangunan itu, lewat barang kontainer ini dibuatkan bahwa ini tempat penjagaan seorang polisi, tentara, dan pemerintah setempat. Itu belum juga sampai hari ini. Sehingga itu tadi saya bilang bahwa mereka memang stres, mau makan, susah pekerjaan. Sementara melihat perkembangan begitu besar, tidak bisa diakses. Jadi saya pernah usulkan begini, bisakah anak-anak ini didata, kemudian Indomar, Alfamart di wilayah situ, camat, kelura, kayak lobi ini, supaya mereka ini diambil, berhenti ke perang, ini kerjamu. Mereka bergaji 1,5 juta itu sudah puas mereka. Tidak menuntut mereka bahwa harus UMP. Tapi itu pun tidak bisa terjadi. Tidak pernah mereka bisa jembatani. Padahal sebenarnya kalau pemerintah mau kan bisa. Bisa saja. Kenapa tidak? Demi masyarakat ini. Karena ada satu orang itu namanya menulis, saya paksa untuk masuk bekerja di seorang toko onderdil mobil. Berhenti. Berhenti perang. Di sebelahku perang karena dia ada pekerjaan. Salah satu. Salah satu itu tadi stres. Mereka tinggal di lorong kecil, becek, gelap.
mau makan susah, Susah. cari pekerjaan susah. Sementara keluar begitu lihat perkembangan begitu besar, kembali ke wilayahnya stres. Ya mereka ambil busur, ya, mancing, baku lempar dari kecil-kecil sehingga satu kampung sebelah dengan kampung sebelah baku perang. Polisi dalam hal ini Babinsa Bimas tentara tidak bisa berkutip karena itu tadi kalau didesak siapa mau mati. Ya. Dan itu benar. Ya. Pernah di 2013 itu mereka dilempar api, Pak. Iya. Mereka terbakar. Ada posko kecilnya mereka bakar itu. Jadi ini tadi kalau saya carikan pekerjaan ini anak ini, ya. Karena pernah juga ke Polres Pelabuhan, waktu di Barukang ini ujung tanah perang bukan lagi antar kecamatan tapi antar kelurahan, Cambaya dengan Barukang. Iya. Jadi waktu itu Kapolres Pelabuhan embel, kemudian seberang ke Kodingareng, kasih baju koko, dibekali di sana agama, baru dibayat. Setelah disumpah mereka dilepas, 1 minggu kemudian dibuka ini baju kokonya baru kembali lagi. Jadi upaya-upaya seperti itu sudah mereka polisi sudah lakukan, tapi masih belum sampai hari ini masih belum. Iya. Jadi kalau tadi ada contoh yang Pak Latif berikan bahwa ada salah seorang yang bernama siapa tadi Pak yang Bapak pekerjakan di Mohlis ya. Dan kemudian si Mohlis itu terus konsisten dengan pekerjaannya sebagai pekerja di itu dan tidak lagi kemudian kembali perang ya. Apakah memang di situ Pak tidak disebutkan bahwa ada dendam terpelihara di kampung itu sehingga terus menerus berkelahi antara mereka? Tidak ada ya disebutkan? Dendam keluarga kah, dendam pribadi kah? Tidak ada ya? Hanya spontan saja. Karena begini, di SMA Ki Hajar Dewantara itu antara lorong 4 Kelurahan Baraya dengan lorong 2 Kelurahan Bunga Jaberu Kecamatan Talo. Ini yang selalu baku perang, baku lempar. Di sekolah satu kelas gitu. Satu kelas. Kalau di kelas bagaimana mereka? Mereka berbaur. Bagus ya. Satu kelas. Hanya pesan saja. Kalaupun ada masalah dari kampung sana Baraya dengan Bunga Jaberu jangan dibawa di kelas ini. Ada masalahmu di sini, di sekolah ini, kemudian jangan dibawa di kampung sana sehingga baku perang di sana. Sampai hari ini aman. Aman ya? Aman, tidak. Tapi kalau mereka antara lorong dengan lorong itu ya. Tapi kemarin saya sampaikan sama teman-teman bahwa syukurnya saya karena di sekolah ini rata-rata Baraya, Bunga Jaberu, Bunga Jaya sekolah di sini. Itulah aktor perannya yang paling besar. Satu kelas di SMA Ki Hajar. Dewantara ya. Satu dan kelas. mereka akrab. Menarik ini. Jadi kalau begitu bisa dikatakan ini Pak, pemicu perang di sana itu adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Karena tidak ada dendam dan terbukti juga ketika ketemu di sekolah Ki Hajar Dewantara mereka akur-akur saja. Nah, jadi ikatan keresahan misalnya kondisi ekonomi yang membuat mereka satu sama lain saling satu rasa di antara misalnya RT ini yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk kekesalan seperti itu kepada kelompok yang lain. Iya. Oke. Jadi kalau berarti bisa kita katakan bahwa solusi untuk mengatasi perang antar kelompok di Baraya itu adalah solusi ekonomi dalam hal ini lapangan kerja. Lapangan kerja. Okay.
Nah, nanti misalnya kalau Bapak jadi anggota dewan, kira-kira solusi pekerjaan seperti apa yang Bapak bisa tawarkan kepada masyarakat yang lagi konflik ini, selain misalnya meminta, dan itu bisa dilakukan tadi, bahwa meminta dari pemilik toko-toko Alfamart dan sebagainya untuk memediasi mereka ya. Tapi kira-kira ada nggak usulan-usulan lain supaya masyarakat ini punya aktivitas atau kegiatan ekonomi? Kira-kira kalau Bapak jadi DPR, dan kita berharap Pak Latif terpilih supaya bisa memperjuangkan kondisi sosial yang lagi carut marut di Baraya itu menjadi komunitas sosial yang damai. Saya sampaikan ke teman-teman pengurus-pengurus kelurahan di 4 kecamatan ini bahwa bagi saya gaji anggota DPR itu terlalu banyak kalau berbicara masalah pribadi saya. Makanya salah satu tadi programnya ketika saya terpilih membuat pusat pelayanan PKB di setiap kelurahan itu. Di situ salah satu tempat ada yang bekerja di situ. Kalau pertanyaannya orang di mana ambil uangnya, itu tadi. Saya ini, bagi saya gaji anggota DPR Kota Makassar itu terlalu banyak, sehingga bisa saja itu disuit untuk dikasih kepada mereka bekerja untuk bagaimana memfasilitasi, mengurusi kebutuhan masyarakat. Satu. Ya. Yang kedua, yang paling besar peran sebenarnya kan pemerintah. Pemerintah bisa melobi semua toko-toko Alfamart, Indomart, Alfamidi dan seterusnya di wilayahnya masing-masing untuk merekomendasikan beberapa orang remaja bekerja di tempat itu. Kalaupun misalnya selama ini Alfamart, Indomart tidak menggunakan biaya tenaga pengamanan, bisa tidak ditambah di situ kalau memang skillnya cuma itu kan? Iya, betul. Nah, itu betul. Kan alasannya mereka skillnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Skill itu kan bisa dikondisikan. Betul. Kalau mereka ini hanya daripada diajak temannya untuk curi Indomart, diambil mereka untuk menghalangi temannya curi Indomart. Kan itu. Itu. Yang penting pemerintah berpikir bagaimana caranya supaya warga ini terfasilitasi. Nah, kira-kira berapa persen nanti Pak yang Bapak bisa perjuangkan untuk remaja-remaja ini atau kelompok masyarakat yang belum punya aktivitas ekonomi? Kira-kira kalau kita secara real berapa yang bisa Bapak perjuangkan misalnya? Berapa persen kira-kira dari masyarakat itu yang sekarang ini belum punya aktivitas ekonomi, dengan cara berpikir seperti itu tadi Pak, bahwa dari gaji sebagai anggota DPRD nanti akan dialokasikan sebagian untuk membuat semacam pusat pelayanan yang di situ beberapa masyarakat bisa direkrut untuk beraktivitas dan digaji digaji, dan itu dari hasil gaji Pak Latif nantinya. Yang kedua, akan melobi pemerintah supaya masyarakat ini diberdayakan di berbagai perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang ada di wilayah tersebut. Nah, dari cara seperti ini itu berapa persen kira-kira yang bisa terfasilitasi? Kira-kira berapa persen Pak? Bisa 70% dari masyarakat itu, 80% berdasarkan jumlah perusahaan, jumlah apa saja yang ada di bulan itu. Kalau langkah awal mungkin tidak sampai 50%, tapi saya bilang kan ini bertahap. Iya, betul. Bertahap. Apapun yang kita lakukan tidak bisa langsung seperti ini kan, pasti bertahap. Artinya meyakinkan juga pemerintah untuk melobi itu juga mungkin dilakukan dalam 1-2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan baru mereka mengerti.
Tapi Pak Latif akan melakukan itu ya. Insya Allah. Dan akan misalnya menggunakan kekuatan-kekuatan politik untuk melobi pemerintah. Iya, kan pelayanan masyarakat sekarang ini kan berpihak di pejabat, tidak berpihak pada masyarakat kecil. Ya, sehingga ketika DPR yang melobi pemerintah dengan persentase ataukah penyampaian rasional, insya Allah pemerintah pasti yakin. Kan tidak dibiayai mereka, hanya diyakinkan mereka kan alasannya Indomaret dan sejenisnya itu skillnya mereka tidak cocok dengan apa yang dibutuhkan. Cuma kan tidak jarang juga kita dengar lihat ada sekelompok masyarakat yang cungkil, yang curi. Makanya saya setuju tadi pernyataan Bapak bahwa cara berpikir bahwa skill mereka tidak dibutuhkan itu alasan tidak terlalu kuat, karena misalnya bisa kemudian disesuaikan seperti tadi, dia bisa diajak sebagai tenaga keamanan. Jadi bisa ditambah anggota keamanan di setiap tempat, katakanlah perusahaan-perusahaan tertentu. Nah jadi artinya pikirannya begini, kalau ada niat untuk membantu pasti bisa. Pasti bisa. Iya. Sekarang ini kan 90% bahkan 100% mungkin itu biaya parkir di Indomaret gratis. Walaupun kita selalu bayar. Maksud saya kenapa bukan itu dilegalkan? Iya betul. Dilegalkan. Patut siapa anak muda yang berkumpul di situ? Betul. Berapa? Kira-kira kapasitasnya ini di sini berapa orang? Ya. Di sebelah berapa orang? Ya. Sebelah berapa orang? Bagi mereka. Ya. Daripada mereka gabung diusir lagi. Ya. Sehingga munculkan kebencian kepada perusahaan ini, mereka lemparkan, mereka berencana curi. Lebih baik pemerintah sekali legalkan ini barang, ataukah apakah ini memang isinya sudah termasuk kumulatifnya bahwa parkirnya sudah ditagih di situ? Saya juga tidak tahu di situ. Cuma maksud saya mereka kan berkeliaran memungut parkir liar. Ya. Kenapa tidak dimaksimalkan? Pemerintah buat pengaturan, misalnya anggaplah pemerintah sudah mengatakan bahwa sudah dipungut atau perusahaannya sudah dipungut biayaan di situ di izin operasional misalnya sudah klub di situ. Tapi untuk memaksimalkan ini supaya anak ini betul-betul terkelola bagus, bisa saja pemerintah buat aturan bahwa parkir ini supaya mereka bekerja ilegal tidak diusir, masyarakat yang parkir motornya mobilnya situ juga merasa bahwa tidak membasir uang yang diberikan ke mereka. Ya, karena kalau seperti ini sekarang ini kan warga mengatakan bahwa itu amal juga. Gimana caranya? Ya. Mau tidak dikasih, bisa dirusakin motor, mobil. Ya, gitu. Sehingga kalau saya ya pemerintah harus turun tangan, buatkan aturan yang legal supaya mereka mengelola dengan benar. Kemudian pemerintah punya pemasukan, anak-anak bekerja, warga yang menggunakan fasilitas itu jelas mereka bayar karena ada aturannya. Ada apanya? Ada aturan. Oh, ada aturannya. Ada aturannya. Jadi Bapak menyarankan misalnya nanti pemerintah punya melegalkan itu ya, melegalkan itu aturan parkir dan terus kemudian memberdayakan orang-orang yang ada di situ. Kayak membuat kacau di biasa tukang parkir dengan warga kan tertulis gratis parkir. Sementara ada tukang parkir. Ada tukang parkir. Iya. Oh iya. Itu yang mana karcis? Tidak ada. Buatkan karcis lokal apa kalau namanya lah, supaya masyarakat bisa membayar sesuai dengan aturan itu. Iya. Seperti pasar kan ada memang karcisnya pasar. Parkir pasar terong, parkir pasar A dan seterusnya. Dan bagus, warga tidak ada yang menolak. Solusi sekali lagi kita mau tekankan, selain
ekonomi tidak bisa Pak. Misalnya tadi kalau kita tawarkan solusi pembinaan misalnya agama, karena tadi Pak Latif pernah menyinggung bahwa ada satu contoh kasus salah seorang kemudian dipakaikan baju koko dan pergi ke tempat lain untuk berceramah atau apakah dan sebagainya. Tapi lambat laun kemudian dia buka itu baju kokonya dan kembali menjadi preman. Jadi ini bisa satu gambaran bahwa kondisi perang yang terjadi di Baraya itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya pendekatan keagamaan. Tapi paling mendasar adalah pendekatan ekonomi atau lapangan pekerjaan. Betul Pak ya? Iya. Oke. Mungkin ada saya kira kita berharap Bapak terpilih nantinya supaya Baraya bisa perkelahian antar geng bisa terselesaikan di Makassar secara umum, karena itu sangat meresahkan memang. Kira-kira penyampaian yang ingin disampaikan Pak Latif supaya pemilih di wilayah 2 Makassar ini memilih Bapak Abdul Latif Hasan sebagai perwakilan mereka menjadi anggota dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Makassar. Iya. Selama ini saya hanya berbuat baik menurut saya. Membantu memfasilitasi masyarakat. Kalaupun masyarakat itu menganggap bahwa mereka terfasilitasi, kemudian ada simpati, ada memang kesadaran bahwa mungkin ini yang bagus yang mewakili kita di DPR, silakan. Tapi kalau ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa Pak Abdul Latif itu tidak ada uangnya, tidak juga masalah. Yang pasti saya hanya berusaha meyakinkan mereka bagaimana perjuangan ini bisa tercapai secara bersama-sama supaya bisa terfasilitasi mereka dengan lebih luas lagi. Kalau selama ini saya hanya bantu di bidang pendidikan karena saya tidak punya kekuatan di tempat lain. Tapi kalau di sekolah SMP SMA, karena ada saya punya sekolah SMP Ki Hajar Dewantara, SMA Ki Hajar Dewantara, kalau ada anak tidak sekolah bawa ke sana gratis full, tidak ada pembayaran sempo. Pun kalau mereka terpaksa bahwa tidak ada sepatu, jam ke pakai sepatu, yang penting sekolah. Itu juga terkait dengan program pemerintah bahwa semua anak harus sekolah. Tapi kalau hanya sebuah slogan, program, kemudian implementasi di lapangan tidak kelihatan, kan masyarakat juga agak susah. Apa itu, bagaimana itu program semua anak harus sekolah, biayanya tinggi. Ya. Sekarang yang terbalik, lebih tinggi biayanya negeri dibanding swasta. Iya. Kalau SMP negeri mungkin mau masuk itu 1 jutaan, lebih hampir 2 juta, 1,8. Ya. Di SD cucu saya mau masuk di SD, salah satu SD 800.000, ada yang 700.000. Ya. Sementara di swasta gratis, tapi merubah image mereka untuk menyamakan bahwa semua sekolah itu sama, negeri swasta, itu yang susah. Tetap pikirannya mereka adalah negeri. Sehingga susah difasilitasi dengan benar di bidang pendidikan. Ya. Kalau di kegiatan-kegiatan lainnya, saya sejak tahun 2002 jadi ketua LPM di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, periode pertama 2002-2007. Ya. Pernah saya dapat apakah itu penyelewengan atau tidak, yang pasti begini ceritanya. Yeah. Dulu pengelolaan beras raskin untuk orang miskin itu kan masih manual, dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian lain yang dimohonkan ke Dolo, lain yang disalurkan ke masyarakat. Ya. Kebetulan sosialisasi distribusi beras untuk orang miskin, saya salah satu pesertanya. Narasumbernya Kepala Dolo Panaikan.
Dimanapun masyarakat inginkan, titiknya di situ. Ya. Kebetulan waktu itu saya juga ikut bekerja di LSM. Iya. Ya. LSM-nya LBH P2I. Saya lupa ini almarhumah. Ada permintaannya camat waktu itu ke Dolo, sempat saya dapat. Ya, sempat saya dapat. Ya. Pekerjaan saya waktu itu selaku ketua LPM Kelurahan Layang. Mencari benarkah ini beras untuk orang miskin di Kelurahan Layang ini terselewengkan. Ya. Kemudian ada salah satu ketua RW pada saat itu mengiring ke dulu Pajar kan ada SDP. Ya. Sudah SDP. Tapi saya yang sering teriak ke masalah Raski sehingga pengelolanya itu ke kantor LPM. Apa masalahnya itu beras? Di RW 1 saya kasih sekian, RW 2 sekian, sampai RW 6 sekian. Di total waktu itu 1,5 ton yang beredar. Sementara yang permintaannya camat pada saat itu 3,5 ton cair. Jadi saya bilang yang dicari oleh masyarakat selisihnya ini. Selisihnya 1,5 ton beredar di masyarakat. Sementara pencairannya untuk kelurahan ini 3,5 ton, berarti 2 ton yang dicari. Di mana itu 2 ton? Nah. Alhamdulillah pada saat itu sepakat didistribusikan ke kantor Lurah Layang. Ya. Kemudian waktu ditimbang, diukur ulang sesuai dengan permintaan. Jadi cair pada saat itu 3,5 ton. Ya. Iya. Alhamdulillah itulah yang menjadi cikal bakal masyarakat sehingga menyebutnya bahwa kalau ada persoalan mau diurusi di sana. Iya. Di sana. Ada KTP tidak selesai di sana. Ada KK tidak selesai. Tapi pada saya ketua LPM memang tidak ada masyarakat Kelurahan Layang yang tidak selesai KTP-nya, KK-nya dan seterusnya. Kalau mereka tidak mampu naik di motor ikut. Ya, saat itu. Sehingga 2014 alhamdulillah saya tidak distribusi uang, ada 1.500 suara saat itu. Mungkin dari dampak dari perjuangan pergerakan pada saat itu. Ya, mudah-mudahan masih bertahan sampai 2024 nanti. Mudah-mudahan ya. Ya. Terima kasih Pak Abdul Latif Hasan dan sahabat Tuki, kita telah mendengarkan pandangan-pandangan dari Abdul Latif Hasan termasuk modal dan keyakinan beliau untuk maju sebagai legislator di Kota Makassar. Dan satu yang saya mau stressing dari pembicaraan tadi bahwa kemelut atau konflik yang terjadi di Makassar, terutama konflik antar geng yang terjadi di Baraya, itu diakibatkan karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu solusi untuk konflik tersebut adalah pendekatan ekonomi atau penyediaan lapangan pekerjaan yang bisa menampung banyak masyarakat di Baraya. Terima kasih atas perhatian sahabat Tuki. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.